Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pekan keempat kita. Kita akan membahas materi pembuktian validitas dengan pohon semantik dan proof by falsification. Nah, ini materi kita di pekan ini ya. Ada pembuktian validitas kalimat dengan pohon semantik. Di sini kita akan membahas skema kalimat valid serta contoh kalimat valid. Kemudian kita akan melakukan pembuktian validitas dengan proof by falsification. Nah, review dulu materi di pekan 3. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat valid. Nah, sifat valid ini adalah jika kalimatnya bernilai true pada semua interpretasi yang mungkin. Di sini tuliskan ya. Kondisi pohon semantiknya bagaimana? Kondisi pohon semantiknya itu semua node leaf-nya itu bernilai true. Di sini. Kemudian untuk membuktikan validitas dengan pohon semantik ini kita sebenarnya bisa menggunakan skema kalimat valid. Skema kalimat valid ini jadi kita melakukan penyederhanaan penulisan dalam bentuk simbol brush script EFGH. Jadi dibandingkan dengan bentuk simbol PQRS. Jadi kita tidak menuliskan simbol proposisional PQRS-nya, tapi langsung menuliskannya sebagai sebuah kalimat yang dituliskan dalam bentuk brush script. Ini ada contoh di sini. Di sini saya memiliki kalimat PNQ or not PNQ. Ini kan di sini ada dua kalimat yang sama, yaitu PNQ ya. Nah, PNQ-nya ini bisa kita misalkan dalam bentuk E. Jadi di sini bisa kita misalkan sebagai kalimat E. Nah, sehingga bentuk kalimat yang ini, yang PNQ or not PNQ ini bisa langsung dituliskan sebagai E or not E. Jadi langsung dituliskan dalam kalimatnya secara umum. Di sini ada contoh-contoh kalimat valid skema kalimat valid dasar. Di sini ada E, if and only if E. Jadi E-nya ini bisa kita misalkan dengan kalimat P or Q atau apapun. Nanti kalau misalnya kita ganti E-nya dengan P or Q, maka kalimat yang sebelah sini itu dituliskan sebagai P or Q if and only if P or Q. Nah, begitu ya. Jadi di sini kalimatnya E-nya sama, dan ini karena ini merupakan kalimat valid, jadi mau teman-teman ambil E-nya apapun, tapi bentuknya E if and only if E, ini bentuknya walaupun E-nya diubah ke P or Q, ini juga tetap kalimat valid. Jadi intinya skema kalimat valid itu memudahkan teman-teman ketika mencari bentuk suatu kalimat. Kalau misalnya ada pengulangan kalimat dan bentuknya memenuhi salah satu bentuk ini, berarti itu bisa dipastikan bahwa kalimatnya merupakan kalimat yang valid. Di sini misalkan saya beri contoh yang lain ya. Di sini ada yang sebelah sini. Ini kan ada dua ya kalimatnya, E dan F. Di sini E-nya saya misalkan tadi P or Q, F-nya misalkan saya tuliskan sebagai Q. Nah, di sini bila kita tuliskan dalam kalimat yang lengkap itu kan if P or Q, then P or Q or Q, karena F-nya kita ganti Q ya. Nah, ini juga walaupun dituliskannya seperti ini, sebenarnya kan memenuhi bentuk skema kalimat valid yang ini dengan mengganti E-nya P or Q dan F-nya Q. Nah, ini juga merupakan kalimat valid. Jadi intinya ketika teman-teman akan memeriksa kevalidan suatu kalimat, bisa menggunakan dimisalkan dulu salah satu kalimatnya, lalu diperiksa apakah memenuhi skema kalimat valid atau tidak. Bila memenuhi, berarti
dia merupakan kalimat valid begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi untuk membuat contoh kalimat valid dari skema kalimat valid seperti yang tadi saya tuliskan, saya jelaskan, nya kita ganti dengan kalimat dalam bentuk bentuk simbol proposisional PQRS. Lalu kemudian diganti simbol-simbolnya ke dalam kalimat yang diinginkan seperti tadi ya, yang tadi saya contohkan. Kalau di sini nya dituliskan PNQ lalu F-nya Q, maka contoh kalimat validnya untuk yang bentuk ini adalah PNQ karena nya adalah PNQ. Lalu ini di sini, lalu PNQ NQ karena nya adalah PNQ, F-nya adalah Q. Lalu ini nya adalah PNQ. Jadi bentuknya tetap sama seperti ini, hanya kalimat dalam simbol kalimat berskriptnya kita ganti dengan kalimat dalam bentuk simbol proposisional saja begitu. Lalu untuk pembuktian validitas dengan pohon semantik sebenarnya tinggal kita buat dulu pohon semantiknya, lalu kemudian perhatikan semua node leaf-nya. Apabila nilainya true semuanya, berarti kalimatnya itu bersifat valid. Sementara bila ada yang bernilai false, salah satunya, maka kalimatnya tidak bersifat valid. Begitu. Tinggal mengingat-ingat ini saja. Ini saya beri contoh, buktikan bahwa kalimat P atau not P adalah kalimat valid dengan menggunakan pohon semantik. Nah, kita buat dulu pohon semantiknya. Langkahnya bisa dilihat di materi sesi 3 ya. Di sini saya dapat bentuk pohon semantiknya P true, hasilnya true. Kalau P-nya false, hasilnya true juga. Nah, karena kita lihat node leaf-nya dua-duanya apa? True. Karena dua-duanya true, maka kalimatnya bersifat valid. Apabila nanti ketika kita memeriksa pohon semantik ternyata ada salah satu yang nilainya false, salah satu node leaf yang nilainya false, berarti itu tidak valid. Nah, yang kedua adalah membuktikan validitas dengan proof by falsification. Nah, proof by falsification ini kita akan melakukan pengujian dengan melakukan asumsi bahwa kalimat yang kita buktikan itu bernilai salah. Jadi, intinya asumsi kalimat bernilai salah. Dari sini nanti kita harus menemukan suatu perbedaan nilai. Kalau misalnya ada perbedaan nilai atau kontradiksi, maka dia berarti terbukti kalimatnya valid. Sementara bila hasilnya sama, diperoleh hasil yang kontradiksi, maka terbukti kalimatnya valid. Apabila hasilnya sama, maka kalimatnya tidak valid atau bukan kalimat yang valid. Begitu ya. Ini inti-intinya saja. Langkah pembuktiannya, pertama kita lakukan dulu pengandaian, pernyataan diandaikan salah dahulu, kemudian kita selidiki simbol-simbolnya, apa yang diperoleh, nilai kebenarannya, lalu apakah kita menemukan kontradiksi atau tidak. Bila menemukan kontradiksi, maka valid. Bila tidak terjadi kontradiksi, maka pernyataannya tidak valid. Ini saya beri contoh di sini, contoh 4.2. Lakukan pengujian validitas untuk kalimat di bawah ini. Di sini bentuk kalimatnya masih kalimat natural atau kalimat konkret ya. Jadi kita harus mengubahnya dulu menjadi kalimat yang dalam bentuk notasi matematika atau pseudocode boleh. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan pseudocode karena lebih memudahkan. Di sini tuliskan dulu kalimatnya, lalu kita misalkan saya pergi ke kantor, saya misalkan dengan P, dan Q adalah saya pergi ke rumah sakit. Jadi secara umum kalimat saya pergi ke kantor atau tidak apa-apa bila kedua hal ini terjadi, saya pergi ke kantor dan saya pergi ke rumah sakit, bisa kita tuliskan sebagai P or not P and Q di sini.
karena di sini perhatikan teman-teman ya, karena di sini tidak apa-apa bila kedua hal ini terjadi, itu bisa dituliskan sebagai not di sini ya. Lalu PNQ dari sini saya pergi ke kantor dan saya pergi ke rumah sakit. Setelah itu kita lakukan pengasumsian salah. Nah, untuk pengasumsian salah ini kita harus tahu aturan terluar dari kalimat ini apa. Nah, kita lihat di sini ada P or not P and Q. Di sini aturan terluarnya adalah or. Jadi aturan yang kita asumsikan salah dari or dulu nih di sini. Saya tuliskan di F di bawah or. Setelah itu baru kita jabarkan. Nah, jabarkan kan karena or-nya bernilai false, berarti kalau dalam aturan apa? Aturan or itu aturan apa? Aturan disjungsi. Aturan disjungsi itu Nah, di aturan disjungsi itu, kalau nilainya bernilai false, maka sisi kanan dan sisi kiri harus bernilai false. Maka kalimat yang P, yang sebelah sisi kiri ini bernilai false, dan yang not ini bernilai false juga. Kemudian setelah itu kita jabarkan lagi. Nah, karena notnya bernilai false, berarti not ini aturan apa? Aturan negasi. Ketika ada not kalimat, ini kalimatnya apa? Ini nilainya salah, berarti kalimatnya itu kebalikan dari notnya, berarti nilainya apa? True. Makanya saya tuliskan di sini nilainya true di bawah N ini. Setelah itu kita jabarkan lagi nih di aturan N. Di aturan N itu aturan apa? N itu aturan konjungsi. Nah, di aturan konjungsi ingat-ingat N itu nilainya akan true ketika apa? Ketika sisi kanan dan kirinya nilainya true. Makanya di sini di sisi kiri dan sisi kanannya diberi nilai true. Nah, kita lihat di sini apakah nilai P-nya sama atau tidak? Karena kan di sini yang muncul dua kali adalah P. Nah, nilai P-nya sama atau tidak? Ternyata berbeda. Nah, karena nilainya berbeda, di sini false, di sini true, maka ada terjadi kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka bisa kita simpulkan bahwa kalimatnya merupakan kalimat valid. Di sini kontradiksinya saya tandai dengan garis putus-putus, begitu ya. Kalau misalnya ternyata di sini nilai kebenaran dari simbol proposisionalnya sama-sama false, berarti tidak terjadi kontradiksi. Berarti kalau misalnya false di sini, ini kan sama nih dengan yang sebelah sisi kirinya, berarti itu kalimatnya tidak valid. Begitu ya. Jadi sebenarnya tinggal dicari apakah ada nilai yang berbedanya atau tidak, begitu. Lalu ada satu contoh lagi di sini. Jika saya suka roti, maka akan berlaku jika saya suka roti, maka saya suka kue. Nah, di sini kita misalkan dulu karena tadi yang kita peroleh adalah kalimat konkret. Jadi kita tuliskan dalam notasi pseudocode atau notasi matematika. Di sini saya misalkan P-nya saya suka roti dan Q-nya saya suka kue. Lalu kita tuliskan jika saya suka roti, if P, then maka then apa? Berlaku apa? Jika saya suka roti, maka saya suka kue. If P, then Q. Atau P tanda panah P tanda panah Q. Lalu seperti biasa dalam metode false by falsification ini, kita misalkan aturan terluarnya bernilai salah. Di sini aturan terluarnya adalah if then. Jadi di bawah tanda if ini saya berikan nilai false. Lalu kita lihat evaluasi nilainya, selidiki nilainya. Nah, kalau di aturan if then
ini hasilnya false ketika apa? Nah, klausa if-nya harus bernilai apa agar hasilnya false. Di sini lihat, kalau misalnya di sini true, di sini false, dia baru akan bernilai false. Sementara di yang lainnya akan bernilai true. Lalu di sini saya tuliskan maka klausa if-nya harus bernilai true dan klausa then-nya harus bernilai false. Nah, klausa then-nya ini bentuknya if then juga, jadi saya tuliskan nilai kebenarannya di penghubung if. Setelah itu kita selidiki lagi, kalau misalnya if then-nya bernilai false, maka klausa if yang kedua harus bernilai apa? Harus bernilai true, seperti tadi ya aturannya. Yang klausa then-nya harus bernilai apa? Klausa then-nya harus bernilai false. Di sini dilihat di terjadi kontradiksi ataukah tidak. Nah, di sini ternyata T sama T simbol proposisional P-nya itu nilainya sama, true dan true. Jadi tidak ada kontradiksi. Karena tidak ada kontradiksi, maka kalimatnya tidak valid. Begitu ya. Jadi intinya rekan-rekan harus menemukan kontradiksi ketika menggunakan metode proof by falsification bila ingin membuktikan kalimatnya valid. Begitu ya. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi. Sampai bertemu lagi di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.